Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Tulkijia dari kelas A2 Prodi PLB Universitas Argopuro Jember, NIM 211F10372. Yang terhormat dosen mata kuliah pendidikan anak disabilitas masalah sosial, yaitu Ibu Sugiartati SPD MPD. Di sini saya akan mengulas kembali materi-materi yang kemarin sudah dipresentasikan. Di sini yang pertama yaitu tentang jenis-jenis layanan pendidikan yang dibawakan oleh kelompok 1. Jenis-jenis layanan pendidikan, yang satu yaitu mobile school, yang dua homeschooling, yang nomor 3 pendidikan keterampilan, yang nomor 4 kejar paket A, B, dan C, yang kelima pendidikan nilai dan sikap. Mobile school atau M-Learning merupakan sebuah model pembelajaran yang mengadopsi perkembangan teknologi seluler dan perangkat handphone atau HP yang dimanfaatkan sebagai sebuah media pembelajaran. M-Learning dikembangkan dengan format multimedia yang menyajikan teks, gambar, audio, dan meminimalisir video dan animasi karena ada keterbatasan konten size agar mudah diakses melalui HP, sehingga menjadi bahan belajar yang menarik dan mudah dipahami. M-Learning merupakan model pembelajaran alternatif yang memiliki karakteristik tidak tergantung tempat dan waktu. Yang kedua yaitu homeschooling. Sekolah rumah atau homeschooling adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan atau informal. Sekolah rumah yang dilakukan di rumah di bawah pengarahan orang tua dan tidak dilaksanakan di tempat formal lainnya, seperti di sekolah negeri, sekolah swasta, atau di institusi pendidikan dengan model kegiatan belajar terstruktur dan kolektif. Sekolah rumah bukanlah lembaga pendidikan, bukan juga bimbingan belajar yang dilaksanakan di sebuah lembaga, melainkan model pembelajaran di rumah dengan orang tua sebagai penanggung jawab utama. Orang tua berperan sebagai guru atau juga mendatangkan guru pendamping atau tutor ke rumah. Yang selanjutnya yaitu pendidikan keterampilan. Pendidikan keterampilan adalah bimbingan yang diberikan kepada anak memiliki kemampuan dalam hal membuat atau menciptakan sesuatu untuk melakukan kegiatan atau hal yang baik dan cermat terhadap sumber-sumber yang ada di lingkungannya, menjadi barang-barang kerajinan yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Yang selanjutnya yaitu kejar paket A, B, dan C. Kejar paket A, B, dan C adalah solusi bagi kita yang sudah berusia di atas usia sekolah namun ingin memiliki pengetahuan, kemampuan, dan ijazah setara dengan SD, SMP, atau SMA. Kejar adalah singkatan dari kelompok belajar. Siapa saja yang ingin mengikuti kejar paket A, B, dan C harus mendaftar di Lembaga Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM yang terdaftar di Departemen Pendidikan Nasional, sehingga nantinya bisa mengikuti ujian kejar paket dan mendapatkan ijazah yang diakui oleh negara. Yang selanjutnya yaitu pendidikan nilai dan sikap. Pendidikan sikap pada dasarnya adalah pendidikan nilai. Menurut pendapat saya, pendidikan nilai dan sikap ini penting diterapkan pada siswa sekolah dasar untuk pondasi kelak mereka dewasa nanti dalam bertindak, bersosialisasi, dan hidup bermasyarakat. Masalah ini terjadi di Indonesia saat ini ialah banyaknya produk manusia-manusia yang cerdas secara intelektual,
namun mereka tidak berkarakter dan tidak memiliki moral yang baik. Mereka kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri, menghormati orang lain, menjaga perasaan orang lain, rukun dalam bermasyarakat, sulit bersatu dalam perbedaan. Baik, di sini saya akan membacakan materi dari kelompok 2 yang berjudul Makalah Korban Bencana Alam, Kerusuhan, dan Suku Terasing. Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, badai salju, kekeringan, hujan es, gelombang panas, badai tropis, tornado, kebakaran liar, dan wabah penyakit. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Kerusuhan atau huru-hara terjadi kala sekelompok orang berkumpul bersama untuk melakukan tindak kekerasan, biasanya sebagai tindak balas terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu. Kondisi di mana terjadi huru-hara atau kerusuhan atau perang atau keadaan yang tidak aman di suatu daerah tertentu yang melibatkan lapisan masyarakat, golongan, suku, ataupun organisasi tertentu. Suku terasing di Indonesia adalah suku yang berada di daerah yang masih terisolasi dari dunia luar. Dalam konsep pemahaman secara harfiah, suku terasing merupakan komunitas suku yang tinggal di pedalaman yang memiliki segala keterbatasan. Faktor penyebab. Yang pertama yaitu faktor penyebab bencana alam. Bencana yang disebabkan faktor alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Sedangkan bencana karena faktor non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam, yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Adapun bencana yang disebabkan oleh faktor sosial, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. 2 yaitu faktor penyebab kerusuhan. Kata kerusuhan sendiri mempunyai banyak makna. Kata mengenai kerusuhan diidentikan dengan banyak gangguan keamanan seperti keributan, huru-hara, serta kekacauan, atau dalam kata yang sederhana, kerusuhan diartikan sebagai situasi yang tidak aman bagi masyarakat atau individu lainnya. Kerusuhan diidentifikasi sebagai suatu tindakan melawan suatu kebijakan publik yang dilakukan oleh lebih dari 3 orang dengan cara melakukan kekerasan karena pada unsurnya ada kerusuhan yang yaitu kekerasan yang dilakukan. Kekerasan merupakan sebagai sifat yang keras, tekanan yang berdampak terhadap suatu kekuatan yang sangat kuat. Dalam adanya kerusuhan yang ditimbulkan, di mana kerusuhan dapat dikatakan sebagai tindak kejahatan. Karena kerusuhan sama halnya dengan kekerasan, di mana kerusuhan dilakukan dengan cara kekerasan. Pada faktanya kerusuhan disebabkan karena adanya perlakuan yang tidak adil, sehingga mereka menuntut agar keadilan itu sama tanpa adanya suatu perbedaan. Yang ketiga yaitu faktor suku terasing. Faktor yang menjadi penghambat perubahan sosial di suku pedalaman sebagai berikut. Sikap dari masyarakat yang masih tradisional, kurang adanya komunikasi dengan masyarakat yang lain, pemikiran penduduk yang masih tergolong sempit tentang adanya perubahan sosial. Kesimpulan dari makalah tersebut adalah bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia.
Dampak yang diakibatkan akan sangat berpengaruh bagi populasi manusia karena bencana alam biasanya akan banyak merenggut nyawa. Bencana alam juga akan mengambil sebagian atau seluruh harta yang kita miliki. Jika dari dampak bencana alam itu sangat besar, faktor yang mempengaruhi bencana alam itu biasanya juga bisa dari manusia itu sendiri, misalnya banjir. Perilaku manusia yang suka membuang sampah di sungai mengakibatkan air yang berada di sungai meluap pada saat musim hujan. Kurangnya peresapan air karena adanya lahan atau hutan yang dijadikan jalanan beraspal atau berpemukiman juga bisa mengakibatkan banjir. Kerusuhan atau huru-hara terjadi kala sekelompok orang berkumpul bersama untuk melakukan tindak kekerasan, biasanya sebagai tindak balas terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan hidup. Kerusuhan juga sering terjadi karena adanya konflik tertentu dari dua kelompok golongan yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan tersebut. Faktor penyebabnya karena adanya perbedaan pendapat di antara dua kelompok tersebut. Faktor lainnya juga biasanya karena ada perlakuan tidak adil pada salah satu kelompok dan mereka akhirnya membuat kerusuhan untuk menuntut keadilan. Suku terasing di Indonesia adalah suku yang berada di daerah yang masih terisolasi dari dunia luar. Suku ini biasanya tidak tersentuh oleh pemerintah dan bisa juga mereka sengaja mengasingkan diri dan menutup mata akan terjadinya perubahan yang terjadi di dunia luar. Faktor penyebab dari adanya suku terasing adalah sikap dari manusia yang masih tradisional dan enggan mengikuti perubahan zaman, kurang adanya berkomunikasi dengan masyarakat yang lain. Baik, yang selanjutnya saya akan membawakan materi dari kelompok 3 yang berjudul HIV dan AIDS. HIV atau yang disebut Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Jenis-jenis anak berpenyakit yang memerlukan layanan khusus yaitu nomor 1 tunanetra, yang kedua tunarungu, yang nomor 3 tunawicara, yang nomor 4 tunagrahita, nomor 5 tunadaksa, nomor 6 tunalaras, dan yang terakhir autis. Penyebab HIV dan AIDS yaitu hubungan seks. Infeksi HIV dapat terjadi melalui hubungan seks, baik melalui vagina maupun dubur. Meski sangat jarang, HIV juga dapat menular melalui seks oral. Namun, penularan lewat seks oral hanya terjadi bila terdapat luka terbuka di mulut penderita, misalnya akibat gusi berdarah atau sariawan. Yang selanjutnya, penggunaan jarum suntik. Penularan bisa terjadi jika berbagai pakai jarum suntik ketika menggunakan napsa atau saat membuat tato. Yang selanjutnya yaitu transfusi darah. Penularan HIV dapat terjadi saat seseorang menerima donor darah dari penderita HIV. Penyebab penyakit anak mendapatkan layanan khusus. Yang nomor 1 yaitu faktor penyebab anak kebutuhan khusus yang terjadi pada prakelahiran antara lain gangguan genetika atau kelainan kromosom, transformasi, infeksi kehamilan, ibu hamil, high risk group, keracunan saat hamil, pengguguran, dan lahir prematur. Baik, dan selanjutnya saya akan membawakan materi makalah
dari kelompok 5 yang berjudul gepeng. Gepeng adalah gelandangan pengemis. Kata gelandangan dan pengemis disingkat dengan gepeng. Masyarakat Indonesia secara umum sudah sangat akrab dengan singkatan gepeng, yang mana tidak hanya menjadi kosakata umum dalam percakapan sehari-hari dan topik pemberitaan media massa, tetapi juga sudah menjadi istilah dalam kebijakan pemerintah merujuk pada sekelompok orang yang tertentu yang lazim ditemui di kota-kota besar, khususnya di kota Jakarta atau Kudus. Kosakata lain yang juga sering digunakan untuk menyebutkan keberadaan gelandangan dan pengemis tersebut di masyarakat Indonesia adalah tunawisma. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis, gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Mengemis ialah upaya meminta harta orang lain bukan untuk kemaslahatan agama, melainkan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua yaitu pemulung. Menurut bahasa, pemulung adalah bentuk aktivitas dalam mengumpulkan bahan-bahan bekas dari berbagai lokasi pembuangan sampah yang masih bisa dimanfaatkan untuk mengawali proses penyalurannya ke tempat-tempat produksi atau daur ulang. Pemulung adalah orang yang mengambil kembali bahan-bahan dapat digunakan kembali yang dibuang oleh orang lain untuk dijual dan didaur ulang atau untuk dikonsumsi pribadi. Ada jutaan pemulung di seluruh dunia, terutama di negara berkembang, tetapi juga meningkat di negara pasca industri. Berbagai bentuk pemilahan sampah telah dipraktekkan sejak zaman kuno, tetapi tradisi pemilahan sampah modern berbakar selama industrialisasi pada abad ke-19. Selama setengah abad akhir, pemilahan sampah telah berkembang pesat di negara berkembang karena urbanisasi, kolonialisme, dan perdagangan sampah global. Banyak kota hanya menyediakan pengumpulan sampah padat. Selanjutnya yaitu anak jalanan. Anak jalanan adalah sebuah istilah yang mengacu pada anak-anak tunawisma yang tinggal di wilayah jalanan. Lebih mendetail, menurut UNICEF, anak jalanan yaitu berusia sekitar di bawah 18 tahun dan bertempat tinggal di wilayah kosong yang tidak memadai, serta biasanya tidak ada pengawasan. Pandangan lain yang lebih komprehensif mendefinisikan anak jalanan sebagai anak-anak yang merasa rumah mereka tidak cukup nyaman untuk mengaktualifikasi diri sehingga mereka lebih memilih untuk keluar ke jalanan. Ketidaknyamanan itu dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti pertengkaran rumah tangga oleh orang tua, kondisi ekonomi yang tidak memadai, dan faktor-faktor lainnya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya gepeng, pemulung atau anak pemulung dan anak jalanan. Faktor internal yang menyebabkan terjadinya anak jalanan diantaranya adalah nomor 1, sifat malas dan tidak mau bekerja. 2, adanya cacat-cacat yang bersifat biologis, psikologis. Cacat keturunan yang bersifat biologis yaitu kurangnya berfungsinya organ tubuh untuk memproduksi dan atau
organ genital yang menimpa seseorang. Cacat psikologis adalah kurang berfungsinya mental dan tingkah laku seseorang untuk bersosialisasi di masyarakat. Yang nomor 3 adalah tidak ada kegemaran, tidak memiliki hobi dan tidak memiliki hobi yang sehat. Seseorang anak yang tidak memiliki hobi yang sehat atau gemarannya yang positif untuk mengisi waktu luangnya, maka dengan mudah untuk melakukan tindakan negatif. Yang nomor 4, ketidakmampuan penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan yang baik dan kreatif. Ketidakmampuan penyesuaian diri atau adaptasi terhadap perubahan lingkungan yang baik dan kreatif menimbulkan tindakan amoral atau tindakan yang mengarah pada perubahan yang negatif. Yang nomor 5, impian kebebasan berbagai masalah yang dihadapi anak di dalam keluarga dapat menimbulkan pemberontakan di dalam dirinya dan berusaha mencari jalan keluar. Seorang anak merasa bosan dan tersiksa di rumah karena setiap hari menyaksikan kedua orang tuanya bertengkar dan tidak memperhatikan mereka. Pada akhirnya dia memilih ke jalanan karena ia merasa memiliki kebebasan dan memiliki banyak kawan yang bisa menampung keluh kesahnya. Yang nomor 6 yaitu ingin memiliki uang sendiri. Berbeda dengan faktor dorongan dari orang tua, uang yang didapat anak biasanya digunakan untuk keperluan sendiri, meskipun anak memberikan sebagian uangnya kepada orang tua mereka. Ia lebih bersifat sukarela dan tidak memiliki dampak buruk terhadap anak apabila tidak memberi sebagian uangnya ke orang tua atau keluarganya. B yaitu faktor eksternal. Yang nomor 1 yaitu dorongan keluarga, karena ada dalam hal ini biasanya adalah ibu atau kakak mereka adalah pihak yang turut andil mendorong anak pergi ke jalanan. Biasanya dorongan dari keluarga karena cara mengajak anak pergi ke jalanan untuk membantu pekerjaan orang tuanya, biasanya membantu mengemis, dan menyuruh anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan di jalanan yang menghasilkan uang. Nomor 2 yaitu pengaruh teman. Pengaruh teman menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak pergi ke jalanan. Pengaruh teman menunjukkan dampak besar anak pergi ke jalanan, terlebih bila dorongan pergi ke jalanan mendapatkan dukungan dari orang tua atau keluarga. Yang nomor 3, kekerasan dalam keluarga. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anak menjadi salah satu faktor yang mendorong anak lari dari rumah dan pergi ke jalanan. Nomor 3 yaitu karakteristik gepeng pemulung atau anak pemulung dan anak jalanan. Karakteristik dari gepeng, gelandangan, dan pengemis yaitu 1. Tidak memiliki tempat tinggal. 2. Kebanyakan dari gepeng dan pengemis ini mereka tidak memiliki tempat hunian atau tempat tinggal, mereka biasanya mengembara di tempat umum. 3. Hidup di bawah garis kemiskinan. Para gepeng mereka tidak memiliki penghasilan tetap dan bisa menjamin untuk kehidupan mereka ke depan. Bahkan untuk sehari-hari saja mereka harus mengemis atau memulung untuk membeli makanan untuk kehidupannya. Yang nomor 4, hidup dengan penuh tidak kepastian. Para gepeng mereka hidup menggelandang dan mengemis di setiap harinya. Mereka tidak sangat memperhatikan karena jika mereka sakit, mereka tidak bisa mendapat jaminan sosial seperti yang dimiliki oleh pegawai negeri yaitu askes untuk berobat dan lain-lain. Nomor 5 yaitu memakai baju yang compang-camping. Gepeng biasanya tidak pernah menggunakan baju yang rapi atau berdasi, melainkan baju yang kumal dan dekil. Yang B yaitu karakteristik dari pemulung. Karakteristik kerja pemulung didefinisikan sebagai suatu ciri-ciri khusus yang melekat dengan aktivitas dasar pemulung.
Karakteristik kerja pemulung ini dapat dilihat dari lamanya menjadi pemulung, motivasi kerja pemulung, hari jam kerja dan dalam memulung, jarak tempuh memulung, jenis barang pulungan, berat barang pulungan, peralatan yang digunakan dalam memulung, pengetahuan mengenai barang pulungan dari sisi harga, dan pengetahuan barang pulungan dari sisi legalitas. Yang C yaitu karakteristik anak jalanan. Yang nomor 1, anak yang berusia 6-18 tahun. Yang nomor 2, berada di jalanan lebih dari 4 jam dalam satu hari. Yang nomor 3, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan. Yang nomor 4, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaiannya tidak terurus. Dari kesimpulan makalah gepeng, keberadaan gepeng, gelandangan, dan pengemis, anak pemulung, dan anak jalanan adalah bukti bahwa kemiskinan di negeri ini masih berada dalam tingkat yang tinggi. Faktor internal maupun eksternal menjadi salah satu penyebab dari keberadaan mereka. Banyak di antaranya mereka yang masih berada di umur sekolah namun tidak mendapatkan haknya dalam mendapatkan pendidikan setara dengan hak lainnya karena harus membantu perekonomian keluarga dalam keadaan terpaksa maupun tidak. Keberadaan mereka sudah seharusnya menjadi fokus pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dengan cara memberikan pendidikan dan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali materi PPT dari kelompok 8 yang berjudul Anak yang berpenyakit khusus. Pengertian: tuberkulosis atau TBC atau TB adalah penyakit menular akibat infeksi bakteri. TBC umumnya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lain seperti ginjal, tulang belakang, dan otak. Menurut WHO, sebanyak 1,5 juta orang meninggal akibat penyakit TBC di tahun 2020. Penyakit ini merupakan penyakit dengan urutan ke-13 yang paling banyak menyebabkan kematian dan menjadi penyakit menular nomor 2 yang paling mematikan setelah COVID-19. Jenis penyakit: yang nomor 1, tuberkulosis kelenjar. Yang nomor 2, tuberkulosis tulang. Yang nomor 3, tuberkulosis usus. Yang nomor 3, tuberkulosis otak dan selaput otak, meningitis TB. Nomor 3, scrofuloderma. Selanjutnya, tuberkulosis ginjal. Faktor penyebab ada infeksi primer, infeksi laten, infeksi aktif. Gejala: penurunan berat badan secara drastis, badan lemas, demam, batuk, darah. Cara mengatasi pengobatan TBC laten pada anak. Anak-anak dengan TBC laten biasanya akan menerima pengobatan dengan isoniazid, rifapentin selama 12 minggu. Obat alternatif yang mungkin dokter berikan untuk anak TB laten pada anak adalah rifampin selama 4 bulan atau isoniazid selama 9 bulan. Pengobatan penyakit TBC aktif pada anak. TBC laten telah berkembang menjadi penyakit TB anak harus menjadi pengobatan selama 6 hingga 9 bulan. Pencegahan: langkah utama yang bisa dilakukan untuk mencegah TB adalah dengan menerima vaksin BCG atau Bacillus Calmette-Guerin di Indonesia. Vaksin ini termasuk dalam daftar imunisasi wajib dan diberikan sebelum bayi berusia 3 bulan. Vaksin BCG juga dianjurkan bagi anak-anak, remaja, ataupun orang dewasa yang belum pernah menerima pada waktu bayi. Namun harap diingat bahwa efektivitas vaksin ini akan berkurang pada orang dewasa. Yang selanjutnya saya akan membawakan materi dari kelompok 9 yang berjudul jenis-jenis anak penyandang masalah sosial, penyalahgunaan narkoba, dan psikotropika.
Pengertian masalah sosial. Masalah sosial merupakan kondisi yang tidak diinginkan ada di dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat dan diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasi atau memperbaikinya. Yang selanjutnya yaitu saya akan membawakan materi makalah dari kelompok 10 yang berjudul Pelaksanaan dan Manajemen Pendidikan. Yang pertama, pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan secara umum. Manajemen pendidikan dalam Kamus Bahasa Belanda Indonesia disebutkan bahwa istilah manajemen berasal dari administrati yang berarti tata usaha. Dalam pengertian manajemen tersebut, administrasi menunjuk pada pekerjaan tulis-menulis di kantor. Pengertian inilah yang menyebabkan timbulnya contoh-contoh keluhan kelambatan manajemen yang sudah disinggung, karena manajemen dibatasi lingkupnya sebagai pekerjaan tulis-menulis. 2. Yaitu manajemen pendidikan menurut para ahli. Menurut Leonard D. White, manajemen adalah segenap proses biasanya terdapat pada semua kelompok, baik usaha negara, pemerintah atau swasta, sipil atau militer, secara besar-besaran atau secara kecil-kecilan. Menurut Delianggi, manajemen adalah segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan pendidikan. Pendidikan adalah suatu fondasi dalam hidup yang harus dibangun dengan sebaik mungkin. Secara umum, pendidikan adalah proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan yang dilakukan secara individu dari suatu generasi ke generasi lainnya. Proses pembelajaran ini melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Adanya pendidikan juga dapat meningkatkan kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian, serta keterampilan yang bermanfaat baik itu untuk diri sendiri maupun masyarakat umum. Jadi, singkatnya, pendidikan adalah proses pembelajaran kepada individu atau peserta didik agar dapat memiliki pemahaman terhadap suatu dan membuatnya menjadi seorang manusia yang kritis dalam berpikir. Yang selanjutnya yaitu tidak lanjut pendidikan. Pengertian program tidak lanjut, evaluasi program, dan tidak lanjut adalah salah satu komponen manajemen program yang esensial dalam program bimbingan dan konseling. Evaluasi merupakan pengukuran ketercapaian program pendidikan, percapaian suatu program substansi pendidikan pada kurikulum berbasis kompetisi. Komponen penilaiannya dikendalikan dengan penilaian berbasis kelas. Hasil penilaian sikap perlu dimanfaatkan dan tidak lanjuti. Yang selanjutnya yaitu fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama, manajemen menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Nomor 2, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Nomor 3, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Yang keempat, mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru. Dan yang terakhir, memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Kesimpulan dari makalah ini yaitu dari penjelasan isi masalah ini, kami menyimpulkan bahwa dalam sebuah lembaga pendidikan tentu saja memiliki manajemen dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan proses dalam hal pembelajaran, pendidikan maupun manajemen. Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui seperti apa manajemen dan tenaga kependidikan dalam sebuah lembaga kependidikan. Jadi dengan begitu dalam kelembagaan pendidikan dapat berjalan dengan baik dan kualitas dalam lembaga sekolah maupun lembaga yang lain.
Baik, sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.